Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemuan lagi, berdapatan lagi sama Ulun dalam acara kita Sangkir Kopi 1000 Inspirasi. Ulun teruskan kisah mengesah kita ini sambil mengambil hikmah dari kisah ini. Kalau ada pendapat jar Ulun dulu 6 aja dari kisah kelucuan Nasaruddin itu dia amalkan, insya Allah akan membawa kecerahan dalam hidup gitu. Kalau ulun ini kira-kira 10 gin pian kisah ulun ini coba-coba aja pian praktekkan, ambil hikmahnya, mudah-mudahan juga ulun membawa kecerahan dalam hidup kita ini. Hari ini ulun nambah kisah mengenai supir dan nelayan, atau ya jar kita supir, tau lah pian sudah supir. Nelayan itu biasa yang begawi mencari iwak di laut lah, di laut. Tentu kalau di laut itu pakai perahu, tapi perahunya perahu kecil gitu. Suatu saat pian supir ini umpatlah lawan nelayan nih. Umpat mencari iwak. Cari iwak sambil aku nijar di bawah rekreasi ke laut kayak pegerang ikan menangkap iwak itu. Ayo jar nelayan nih kan, buat japian ke perahu lo nih, ya, perahu. Lalu kemudian sampailah di tengah laut, bawa pandiran lah nelayan ini sama supir. Supirnya betakun, ulun betakun lawan pian lah ya. Tahulah pian caranya mengganti ban mobil kalau kempes jar. Nelayan tuh pian ditakuni kayak apa cara mengganti ban mobil kalau kekempesan. Nyata ya tadiam si Din. Tadiam pian ini uyuh banar ya supir. Hidup sudah satu hari ini ya kurang lebih 30 tahun lah umurnya, dikisahkan mengganti ban mobil yang kempes saja kada tahu gitu. Rupanya pian nelayan ini bediaman dia juga. Memang kada tahu si Din. Kada seumur empat orang bawa mobil kempes kayak apa cara mengganti bannya kada tahu sih Din. Ini pian yang bisi mobil gini kira amun amun kada pernah mengganti ban kempes bisa kada tahu juga caranya tuh. Ada orang yang biasa kan sekempes-kempesnya dibawa ke tunggal ban jar. Karena kada tahu caranya mengganti ban mobil sirapnya itu. Apalagi nelayan yang kada pernah dan kada bisi mobil sih Din. Nah berdiam nelayan ini dipahapak pian oleh supir nih, pian ini dasar juga aja tengah kaya nang haringan aja kada tahu lah aja. Oke, ulun ringkas kisah. Tiba-tiba mendung hari, mendung, lalu kemudian datang angin ribut, badai, pian gelombang jadi ganal. Saat gelombang ini ganal, ini kapal sini karena kapal halus ya, perahu halus, goyang nih sudah. Anak terbalik, lalu ujar nelayan itu betakon lawan supir nih, nang tadi sombong kadang-kadang kawan menjawab pertanyaannya tadi. Jar nelayan, pian bisa lah berenang jar. Ujar supir, kada bisa, kalau gitu wassalam sudah jar, satu mat lagi terbalik. Terbalik jukung kita nih Jasiden. Aku bisa berenang, aku aja insya Allah yang selamat jar. Wassalam lawan ikam jar. Tak kajut pucat muanya supir ini pian. Nang tadi sombong kalau tolong ipang aku aja kayak apa caranya aja. Apa yang hendak ulun kisahkan lawan pian dari kisah nelayan sama supir ini? Coba pian perhatikan. Yang pertama, setiap orang itu mesti ada kelebihan, dan setiap orang juga ada kekurangan. Ulun perluas, setiap kita pian tuh ulun ada basic keahlian, tapi ada ulun yang kada ahli, pian ahli ada yang kada ahli. Karena kita nih masing-masing mempunyai keahlian. Supir lihai inya mengganti ban, tapi nelayan inya bisa berkunjung. Ahli berkunjung lawan ahli mengganti ban berbeda. Nah, mulai paham kalau pian sudah kisah kalau ini? Artinya setiap kita diberi potensi lebih oleh Allah, dan ada orang kekurangan, kadada yang sempurna, kadada yang ahli semuaan. Ngalih mencari yang saraba ahli, saraba bisa tuh. Tapi pian kalau ada orang yang ahli ini, yang kaya ulun ya. Sekarang umpamanya saja lah, lawan yang kamera ini, kada bisa ulun yang kamera, ajari pang ulun.
Kalau soal bepandir, ulun bisa mengamera kada bisa, tukang kamera bepandir kada bisa, mengamera bisa, jadi sudah rekaman lawan ulun. Artinya gini, karena menyadari setiap orang punya keahlian dan punya kelemahan, kekurangan, dan kita pun juga punya keahlian, kelebihan dan juga punya kekurangan, maka kalau orang kada tahu di bidang itu, jangan pian sambat, jangan pian remehkan, mentang-mentang pian punya keahlian jadi sombong, padahal inya juga punya keahlian yang pian sambat itu, pian aja kada tahu. Inilah jar guru ulun Bahari Jasidin. Jangan sampai kita justru merendahkan orang atau menganggap rendah karena kita merasa bisa terhadap sesuatu atau kita merasa lebih terhadap sesuatu. Karena selama dia ciptaan Allah, selama dia makhluk, selama dia manusia, pian punya keahlian. Inya juga punya keahlian yang harus pian hormati. Itu nah Jasidin, jar guru ulun Bahari, kenapa iblis merendahkan Adam terbuat dari tanah? Karena iblis hanya melihat lumpur dan tanah saja. Dia tidak melihat kehebatan lain di balik Adam itu yang tercipta dari tanah dan lumpur itu. Jasidin sadar kita. Oleh karena itu Jasidin, hormatilah orang lain karena setiap orang lain itu juga punya kelebihan. Jadi jangan sombong terhadap kelebihan yang ada pada kita, apapun itu bentuknya, karena orang juga punya kelebihan. Nang baik itu Jasidin, bakawan aja, bersinergi aja. Nah, kalau bakawan bersinergi, merasakan kita bahwa keberadaan kita ini rahmat bagi yang lain. Kekurangan kita rahmat bagi yang lain, kelebihan kita juga rahmat bagi yang lain. Ini ulun kisahkan, ingat lah, jangan tapi mapahapak nelayan kalau kada bisa berkunjung. Soal berkunjung taharatinya sekalinya pada kita. Walaupun yang lain Sidin mungkin kada tahu. Terima kasih atas perhatian pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sangkir Kopi 1000 Inspirasi.